Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah teman-teman, di sini kami akan mencoba untuk mempertanyakan apa yang dibuat oleh abang ini. Dan memang tugas kami di sini untuk ingin mengenal lebih dalam tentang IoT, teman-teman. Nah, mumpung di sini adanya IoT, jadi kami ingin menanyakan tentang perihal IoT itu sendiri. Ya, baiklah, mungkin yang pertama kita perkenalkan nama dulu, teman-teman. Nama saya M. Alif Zaldi Kurniawan. Nama saya Muhammad Fazil Ihsan. Nama saya Kendaru Subian Tua. Nama saya Jahwa Ramadhani. Nama saya Fikri Prasetyo. Nama saya Makmur Maksen. Baiklah teman-teman, kami sudah memperkenalkan nama kami. Kami dari kelompok 3. Let's go. Dah. Nah, di sini kita ada yang penanggung jawab tentang hidroponik IoT dengan Mas Fajar. Nah, dia juga mahasiswa Fakultas Pertanian nih. Angkatan 2 kan, Mas? Nah, di sini tentang IoT ya, Mas. Yang IoT sistem IoT ini seperti apa kalau di hidroponik pasca ini, Mas? Bisa dijelaskan gitu. Oke, saya jelaskan ya. Di IoT yang kita pakai di hidroponik ini itu sebenarnya alat sensor. Alat sensor berupa alat sensor ini sensor pH, air nutrisi, suhu, kelembapan, dan suhu juga. Jadi dia ini berupa alat kayak sensor begitu. Jadi dia ditaruh di ujung hidroponiknya. Jadi bisa dikontrol di luar ruangan gitu. Jadi kita bisa, walaupun kita dari arah jauh, dari yang tempat yang jauh dari sini juga tetap bisa kontrol. Gitu. Nah, kebetulan alatnya ini nggak ada fisiknya karena lagi rusak. Oh, lagi rusak sekarang. Iya. Kalau ngontrol itu dari HP bisa, dari HP. Nah, dari laptop, Mas. Dari HP, dari laptop bisa jadi, ada aplikasinya itu sendiri, namanya Blink. Ya, biasanya dipakai buat coding-coding gitu. Ya, jadi dia pakai perantara aplikasi itu buat kontrol pH, air nutrisi, suhu, kelembapan dan lain-lain. Nah, aplikasi itu sendiri itu Mas praktis gitu, langsung jadi apa memang dibikin terlebih dahulu, di-coding terlebih dahulu agar nyambung? Gitu, bagaimana itu? Jadi kita alhamdulillah dapat bantuan kerjasama dari Fakultas Teknik UI. Jadi ada dari bagian Pantini ada yang kebetulan juga orang kuliah di Fakultas Teknik, dan kebetulan juga ada program bantuan ke masyarakat, yaitu berupa seperti tadi, membuat IoT yang berguna bagi masyarakat. Akhirnya kerjasama lah dan terbuatlah mesin seperti itu. Nah, kan saya melihat adanya IoT di sini. Apa sih yang Mas rasakan ketika sudah memakai IoT di kebun hidroponik ini? Keunggulan ini. Jadi apa sih manfaatnya gitu bagi hidroponik itu? Pertama, controlling atau kita lebih mudah untuk mengawasi. Kan namanya hidroponik ini kan butuh konsisten dalam pengecekan nutrisi, harus seimbang, misalnya 800 sampai 1000 ppm. ppm itu tekanan nutrisi dalam hidroponik ya. Itu kalau misalnya ada terjadi misalnya kekurangan nih 700, nanti alat ini akan membantu kita memberitahu kalau takaran nutrisi itu berkurang. Jika berlebih juga seperti itu. Dan tambahan saya lupa tahu ya, selain ada alat deteksi sensor tadi, ada juga alat panel surya. Sini ada panel surya yang berbasis IoT juga, jadi mempermudah kita dalam menghemat listrik gitu. Oh, berarti memang IoT ini sangat bermanfaat ya bagi kebun hidroponik yang Mas pakai ini. Nah, kira-kira nih Mas, saya melihat ada ukuran-ukuran di pipa ini. Kira-kira ada ukurannya nggak di pipa gini? Kayak ada bulatan, apakah ada ukuran yang khusus gitu apa gimana ini? Apa ngacak aja gitu? Kalau untuk bagaimana ini bisa dibuat itu pertama kali itu bukan saya, tapi ada pendahulu yang baru membuat seperti ini. Tapi sama rata-rata ukurannya ini netpotnya itu ukuran ya 5 cm lah, ukuran lubangnya. Gitu. Kalau jarak tanamnya bisa 10 cm lebih.
Oh, oke. Nah, benar tadi Mas mengatakan maksudnya tadi ada apa pemberitahuan. Nah, pemberitahuannya tuh apakah dia tiba-tiba keluar notif ini kekurangan atau kelebihan atau tiba-tiba HP kita ini berbunyi gitu. Gimana itu pemberitahuannya? Oh, pemberitahuan yang ada itu seperti ya satu notifikasi yang berbunyi ya, keduanya notifikasi dan berbunyi itu langsung mengingatkan kita kalau nutrisinya kurang atau berlebih atau sistemnya sedang naik nih. Ada antisipasi apa biar nggak terlalu panas. Umur ada pertanyaan? Ini dia panennya berapa bulan? Kalau tanaman bakso itu kalau dari awal semai, awal tanam sampai ini 4 minggu. 1 bulan. 28 hari. Fikri? Dia beda gak sama tanam dalam tanah yang kita Tanah sama hidroponik. Nah, perbedaannya ya. banyak. Pertama itu kalau bedanya hidroponik sama tanah ini kita lebih cepat tumbuhnya, lebih cepat gede kalau hidroponik. Terus kedua hamanya itu lebih sedikit kalau hidroponik. Terus ketiga juga selain lebih cepat, terus hamnya sedikit, dia juga nutrisinya ini langsung ke tanaman. Nah kayak di tanah kan di tanah dulu nih, baru disuruh ke tanaman. Kalau ini langsung dari akarnya. Jadi itu cepat guna. Nah, tadi kan bilangnya tentang sistem IoT, Mas. Nah, kalau kan IoT kan pakai mesin nih. Nah, kalau dari hidroponiknya dari sini tuh mesin itu dibuat atau dibeli, Mas? Kalau yang saya lihat langsung ya dari program kemarin pengabdian masyarakat itu dia dibuat langsung. Jadi alat-alatnya ini emang mereka patungan buat langsung karena kan mereka emang teknik ya, jadi teknik. Mereka paham bagaimana cara mesin segala macam. Berarti langsung jadi ya, bukan dibeli ya dari teman teknik tadi. Nah, tadi kan Mas juga bilang nih ada keunggulan hidroponik IoT ini karena bisa mendeteksi pH tanah, suhu tadi kan. Nah, kekurangannya ada nggak kira-kira, Mas, dari sistem IoT yang sudah dipakai ini? Sebenarnya kekurangannya itu pertama dari buat yang super ribet, karena perlu adanya kalibrasi atau persamaan antara alat tadi itu alat pengecekannya dengan standarnya harus sama. Itu perlu codingan yang berkali-kali rumit. Nah, kedua biayanya emang lebih mahal. Tuh, pertama kan buat bikin alatnya ya, butuh duit gitu. Karena emang bayarnya ini adalah lebih mudah untuk controlling segala macam. Terus yang ketiga mungkin kelemahannya itu ya kalau misalnya rusak ini ya perlu ke pembenarannya tuh benernya tuh lebih mahal lagi gitu. Oh, perlu mengeluarkan biaya lagi, Iya. biaya tambahan lagi. Berarti sekarang itu karena sistemnya rusak, jadi nggak pakai IoT teman sekarang. Ya, ini lagi direvisi dulu ininya. Mesinnya seperti itu. Itu rusak itu penyebabnya mesin IoT rusak itu gara-gara apa ya? Kira-kira. Jadi rusaknya ini sebenarnya bukan rusak parah atau gimana kena air atau konslet, tapi lebih ke alatnya ini kurang sinkron. Misalnya nih nutrisi aslinya nih kalau pakai takaran standar 1000, tapi sistem 800 gitu, tinggal akurat, jadi belum bisa dipakai. Nah, ada nggak sih Mas kayak suatu kejadian kan lihat IoT ini pada dasarnya memakai listrik gitu kan? Pernah nggak sih Mas ketika lagi nanam nih kena sentrum gitu karena listrik ini mengalir di airnya gitu? Kira-kira pernah nggak? Alhamdulillah sih selama ini karena yang masangnya juga pro juga ya, jadi alhamdulillah nggak ada belakang seperti itu. Tapi ada kemungkinan nggak? Jika penaruhan kabel tuh nggak benar dan kebetulan kan gue besi ya, menghantar listrik ya, air juga menghantar listrik, nah itu bisa jadi ledakan seperti itu. Tapi alhamdulillah sih selama ini enggak. Ya, Mas, berarti SOP-nya bagus di sini ya. Benar. Fikri mungkin ada pertanyaan? Lama? Ya udah dijawab. Presiden? Udah gitu. Udah jawab juga. Jawab sama siapa? Oh ya udah. Gimana ini teman-teman? Nggak ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Mungkin untuk abang ini terima kasih banyak bang atas ilmu yang telah diberikan. Banyak ilmu yang kami dapat di sini, banyak pengetahuan yang kami dapat di sini, dan juga terima kasih telah menyambut kami dengan baik. Ya, sama. Jadi
sini lagi ya. Aman. Nanti kita lariskan juga ini. Kemarin juga udah kita ini kan bikin poster. ini. Iya, sorry Bang belum kasih tahu. Karena kita bikin posternya untuk hidroponik yang ini kan, satu ini. Gimana? Ada, contohnya ada. Tanggapan orangnya gimana? Belum ada. Soal tanggapan belum ada ini Mas. Lagi nih. Sama namanya jualan nih. Kita matok harga ini, harganya nantilah dibicarakan gitu kan kira-kira. Boleh. Kalau mau lihat ya ini penampakan ini nih. Tenaga surahnya noh. Lihat di atas. Ayo, Rek. Panas dia. Ini dia kapasitasnya 1000 volt. Ini teman-teman, jalan suryanya. Belok. Jadi ini mempermudah kita juga alhamdulillah ya. Jadi kita menghemat listrik. Tuh. Nah ini Bang, kalau yang posternya, walaupun kurang, ya inilah baru belajar ini. So mau menarik. Udah mau ada jualan-jualan gitu. Ada, tapi belum ada yang order kan. Belum rezeki Mas. Keren. Lanjutin ya. Oke. Nah, melihat ini. Baiklah teman-teman, udah di akhir video. Kami sudah banyak menanyakan perihal hidroponik ini, perihal IoT ini. Tadi juga dapat info bahwasanya ada panel surya di sini. Jadi menghemat listrik juga kan. Emang menarik teman-teman kalau kita berkunjung di taman hidroponik ini. Sekiranya teman-teman kepo, datang aja gitu kan. Ya, terima kasih Mas. Ayo teman-teman, salim dulu teman-teman. Kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.